Ketika kita merasa bahagia, maka kita akan bisa menarik apapun hal yang kita inginkan, seperti itu. Tapi ketika kita merasa sedih, kita merasa terlalu berambisi, maka hal-hal tersebut. Halo sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Yang sekarang di video ini saya akan membahas lanjutan zodiak bulanan. Yang sekarang waktunya zodiak Leo dari aspek kehidupannya, karir dan juga keuangannya. Tentunya untuk di bulan Juni 2021. Jadi menganalisa zodiak Leo untuk di bulan Juni 2021 dari aspek kehidupan, karir dan keuangannya. Buat kalian yang penasaran atau kalian yang zodiak Leo yang penasaran seperti apa zodiak Leo di bulan Juni ini, silakan tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, karena channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian agar bisa makin besar dan berkembang. Maaf tangannya baru kelihatan. Jadi sekarang kita langsung lihat untuk aspek kehidupannya. Untuk zodiak Leo terkait kehidupannya. Jadi zodiak Leo untuk saat ini sedang dibingungkan dengan pilihan yang mana dalam unsur kehidupannya ya. Jadi ada option atau pilihan-pilihan yang mana di bulan Juni ini cukup membuat zodiak Leo bingung. Jadi dia harus memilih, tapi pilihan ini cukup banyak dan dia terkesan tidak bisa memilih. Kenapa? Karena pilihan ini sama-sama pentingnya bagi zodiak Leo. Jadi diperlukan adanya rencana yang matang terkait nanti ketika milih pilihan A misalnya, itu akan seperti bagaimana dan apa yang harus dia lakukan. Pilihan B pun sama seperti itu gitu ya. Jadi untuk pilihan A seperti ini, dia harus begini. Pilihan B dia harus begini, pilihan C dia harus begini, seperti itu. Nah, mana yang bagi kalian zodiak Leo yang mana pilihan tersebut sangat penting di dalam kehidupanmu. Jadi buat apa kita memilih ketika sesuatu tersebut itu tidak ada kepentingan atau kaitan dengan kehidupan kita ya. Jadi yang mana yang paling krusial, yang mana yang paling penting, yang mana yang paling bagi kalian itu, saya bisa bilang apa ya, jadi sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kalian. Kenapa tadi saya bilang kalian tidak bisa memilih? Nah, jadi mohon maaf tadi kepotong. Ini saya lanjutkan lagi. Pilihan mana yang terpenting bagi kalian? Di sini matanya tertutup, artinya dia tidak bisa memilih. Padahal sebenarnya pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupannya tersebut itu banyak gitu. Nah, jadi saran saya adalah ya pilih sama yang paling berpengaruh aja dalam kehidupan kalian. Untuk kalian zodiak Leo, entahlah pilihan apa ini yang membuat kalian bingung, tapi yang pasti ini kartu untuk analisa kehidupan. Jadi secara general kehidupan ya, secara luas seperti itu. Bisa juga menyangkut karir kalian, sesuatu yang harus kalian putuskan. Bisa juga nanti menyangkut tentang keuangan kalian, seperti itu. Nah, lanjut aja kita ke pembacaan karir ya. Jadi ini kalian harus bisa membuat mana yang paling berpengaruh dan mana yang paling penting gitu ya. Kalian pikir mana yang paling berpengaruh. Pilihan-pilihan tersebut banyak dan harus kalian pilih yang mana pilihan tersebut itu harus berpengaruh dengan kehidupan kalian. Nah, untuk karirnya zodiak Leo. Untuk karirnya ada keraguan-raguan. Jadi ada keraguan-raguan dalam urusan karir. Bisa jadi di sini kalian merasa sudah tidak nyaman dalam kantor atau dalam pekerjaan kalian ya. Bisa juga kalian merasa ingin mengambil langkah baru di dalam karir kalian.
tapi kalian masih bingung, masih ragu-ragu apakah akan seenak yang di sini gitu ya, apakah di sana nanti juga enak seperti yang di sini gitu. Nah, terkait itu adalah analogi dari apa yang kalian saat ini rasakan gitu. Nah, di sini kartunya The Moon. The Moon menggambarkan ketidakmampuan kalian untuk merasa yakin ya, atau saya bisa bilang di sini simpelnya ragu-ragu seperti itu. Nah, ini tadi kaitannya juga sama, kalau kita lihat korelasinya pun agak sama ya. Sini kan ada pilihan-pilihan ya, ada cukup banyak pilihan-pilihan yang mana kalian harus memilih gitu. Tapi di sini kalian tidak bisa memilih. Nah, kelihatan di sini ternyata kalian ragu-ragu, kalian harus memutuskan sesuatu, tapi kalian itu masih bingung apa yang harus kalian pilih dan kalian jalani di next-nya seperti itu. Nah, jadi keraguan-raguan ini adalah sesuatu yang mana kita belum mencoba, kita belum memilih. Coba dulu, pilih dulu, dasari dan yakini bahwa apa yang kalian pilih itu merupakan juga pilihan Tuhan. Apapun yang kalian ambil langkah tersebut adalah apa yang sudah Tuhan berikan untuk kalian gitu. Jadi yakini bahwa hal tersebut baik untuk kalian. Baik buruk itu relatif. Siapa sih manusia yang tidak selalu ingin hal yang baik-baik terus, tapi tidak bisa. Ini namanya kehidupan, dimana kita juga akan harus merasakan asam, manis, pahit, asin seperti itu ya. Segala macam rasa di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa memilih ingin yang manis-manis doang gitu, nggak bisa. Itu juga akan dihadapkan dengan yang pahit-pahit terus gitu ya, itu juga tidak mungkin gitu. Jadi segala rasa itu tadi bagaimana kita bisa mengolah hingga akhirnya menjadikan diri kita ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih bisa untuk dewasa dalam menyikapi segala hal yang sudah Tuhan pilih untuk kita gitu. Jadi tentunya pilihan kita ini juga adalah pilihan Tuhan. Ketika kita merasa aduh aku gagal memilih seperti itu, atau aduh ngapain sih aku harus kemarin dulu seperti ini, seperti itu gitu. Itu berarti sama aja kalian menyalahkan Tuhan seperti itu. Jadi sudah jalani, lakukan yang terbaik, karena segala hal yang ada di dalam kehidupan ini tidak akan pernah long lasting atau selamanya akan seperti itu terus, seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita menjalani yang terbaik aja. Jangan ragu-ragu, pilihlah yang mana yang paling berpengaruh untuk kalian. Terkait karir juga ini seperti itu. Ketika kita menjalani sesuatu secara ragu-ragu, maka ya kita pun akan tidak yakin bagaimana result atau hasilnya di kemudian hari. Nah, ini untuk yang karirnya, kehidupan, karir, dan juga sekarang untuk yang keuangannya. Untuk yang keuangannya di sini saya bisa bilang kalian mengejar sesuatu proses yang mana sesuatu tersebut itu saya bisa bilang cukup lambat ya. Jadi di sini adanya proses, tapi proses tersebut masih cukup lambat, yang mana membutuhkan penghitungan ya, membutuhkan rasio, membutuhkan analisa dan juga strategi ya, untuk bagaimana kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan seperti itu. Untuk keuangan di bulan Juni ini tidak ada hal yang buruk ya, tapi juga tidak ada hal yang baik, karena artinya masih proses gitu ya. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan sumber daya yang ada aja sih kalau dari saran saya. Untuk zodiak Leo, untuk keuangannya saya rasa tidak perlu banyak yang dibahas, karena di sini juga masih proses dan proses tersebut masih cukup lambat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang kalian harapkan dan inginkan. Maka dari itu ketika kita semakin ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan dan kita jalani, maka result atau hasilnya pun akan semakin lama dan juga akan semakin tidak sesuai bisa-bisa dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Oke, seperti biasa saya menggunakan kartu saran. Nah, di sini kelihatannya untuk bulan Juni ini sedang ada keraguan-raguan yang besar ya dari zodiak Leo. Keraguan-raguan terutama dalam hal kehidupan, yang kaitannya juga bisa dibilang sama ada kaitan dengan karir seperti itu. Artinya oke ya, tulisannya kartunya home ya. Home artinya rumah. Di sini rasanya lebih cocok ke kehidupan ya, untuk yang kehidupan. Nah, ketika kita bisa merasakan kedamaian, jadi ada rumah di mana rumah itu harusnya menjadi suatu hal yang bersimbolis, yaitu kedamaian gitu ya.
Jadi bagaimana kita bisa membuat diri kita itu berada di rumah. Bukan berarti secara fisik ya, tapi dalam arti kita merasa tenang. Jadi ketika kita tadi dihadapkan pada pilihan-pilihan yang banyak, keraguan-keraguan yang banyak di situ, maka kita harusnya bisa merasa tenang, feel at home, merasa nyaman, merasa damai di rumah seperti itu. Apa kaitannya? Ketika kita bisa merasa damai, merasa tenang gitu ya, maka apapun pilihan yang akan kita ambil itu pun akan netral seperti itu. Jadi kita tidak merasa hal tersebut buruk, kita pun tidak merasa hal tersebut juga membingungkan kita gitu, atau makin membuat kita ragu-ragu. Maka cobalah temukan ketenangan di dalam dirimu. Itu sebabnya setiap salam saya selalu memberikan salam bahagia untuk kita semua. Itu artinya atau filosofi di dalam itu adalah ketika kita merasa bahagia, maka kita akan bisa menarik apapun hal yang kita inginkan seperti itu. Tapi ketika kita merasa sedih, kita merasa terlalu berambisi, maka hal-hal tersebut akan semakin menjauh dari kehidupan kita. Bahagia bukan karena keadaan, bukan karena kondisi, tapi karena kita ciptakan dan karena suatu pilihan. Pilihan apa? Anda mau bahagia atau Anda mau sedih, Anda mau ragu-ragu atau Anda mau yakin. Itu semua tergantung kita. Dalam kehidupan ini kitalah yang mengkontrol kehidupan kita, bukanlah keadaan, bukanlah lingkungan, bukanlah sekitar, dan bukanlah siapapun. Seperti itu. Maka feel yourself at home, atau rasakan dirimu berada di rumah, di mana hal tersebut itu benar-benar membuat Anda merasa nyaman dan bahagia. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya terkait videonya. Untuk yang zodiak Leo, tetap semangat zodiak Leo, pilihlah apapun itu yang memang pilihan yang terbaik untuk kalian, dan juga jangan pernah ragu-ragu atas apapun yang akan kalian lakukan dan kalian akan melangkah. Terima kasih sudah menonton video ini sahabat Rotivasi, dan bagi yang belum menonton, jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian. Dan juga subscribe channel ini, karena sekali lagi channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa semakin besar dan semakin berkembang. Terima kasih sahabat Rotivasi, salam bahagia untuk kita semua.